Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Puspita Bantala. Pada video ini, topik bahasan kita adalah mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Jadi kalau kita membuka SKKNI, kita lihat ada sebuah judul namanya mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Itu SKKNI 321 tahun 2016 ya, yang digunakan biasanya itu untuk uji kompetensi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 elemen kompetensi ya, yaitu mengkonfigurasi router pada stub AS, mengkonfigurasi router pada multi home AS. Jadi ada dua buah jenis atau skema jaringan. Yang pertama adalah router dalam stub AS atau single AS ya. Yang kedua adalah multi home AS. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, single home autonomous system atau stub AS disebutnya, biasanya itu memiliki satu jalur keluar ya, satu buah ISP. Nah, skemanya seperti ini. Jadi ada satu buah ISP dan ini adalah router kita atau core-nya. Kemudian di sini yang kedua adalah multi home autonomous system, di mana ada dua buah ISP yang terhubung ke core kita atau ke router kita. Jika sebuah AS memiliki lebih dari satu jalur keluar menuju autonomous system lainnya, maka AS tersebut atau autonomous tersebut dapat digolongkan sebagai multi home. Nah, di mana multi home biasanya fungsinya adalah sebagai backup ya, sebagai backup jika ISP satu ini down, maka yang kedua hidup, dan atau juga sebagai share. Jadi dua-duanya bisa digunakan ya, tergantung nanti LAN kita mau menggunakan yang mana. Misalnya ada dua LAN pertama menggunakan ISP1, LAN kedua menggunakan ISP2 di router kita yang ini ya. Biasanya ini digunakan sebagai, untuk contoh ini kita gunakan sebagai backup saja. Nah, sekarang kita lihat apa itu autonomous system. Autonomous system adalah kumpulan dari beberapa network router. Artinya ada beberapa buah router, tidak cuma satu, yang memiliki IP public dan saling terkoneksi di bawah satu pengelolaan kebijakan routing ya, atau disebut juga dengan single administration. Untuk setiap autonomous system atau setiap router yang terhubung dapat diidentifikasi dengan ASN atau Autonomous System Number. Nomor tersebut biasanya diberikan oleh ISP ya, dan nomor tersebut biasanya berbeda dan unik, tidak dapat duplikat, tidak ada duplikatnya, dan biasanya diminta pada ISP. Nah, untuk penomorannya sudah ada standarnya, yaitu 1 sampai 64.495. Itu digunakan sebagai nomor publik, artinya bisa digunakan siapapun. Kemudian ada juga nomor yang privat ya, dimulai dari 64.512 sampai dengan 65.534 ya. Kemudian ada yang di reserve ya untuk dokumentasi. Kemudian ada juga yang terakhir ini untuk di reserve saja. Nah, itu adalah penomorannya. Jadi kalau kita menggunakan 1 sampai 64.000, kita bisa menggunakan 100, kita menggunakan 20, itu bebas. Sebagai contoh, kita akan melakukan konfigurasi untuk routing BGP yang single home adalah seperti ini ya, jalur keluarnya cuma satu. Nanti selanjutnya kita akan coba juga untuk yang multi home dengan konfigurasinya seperti ini, 2 ISP ya, di mana sumber internetnya yang pertama adalah menggunakan NAT dari VMware di sini. Kalau saya edit Virtual Network Editor, di sini ada dua sumbernya. Yang pertama adalah NAT, yang kedua adalah bridge ya. Jadi kalau saya buka di sini ya, di GNS3 kita ini, jadi kita akan melakukan konfigurasinya menggunakan berbasis GNS ya, simulasinya. Nah, di dalam GNS ini VMnet yang digunakan untuk internet adalah VMnet 8 atau NAT di sini ya. Yang kedua adalah untuk menggunakan bridge ya. Bridge itu langsung terhubung ke wireless adapter saya. Jadi kalau saya buka sekali lagi network adapternya, nah di sini untuk yang bridge langsung terhubung dengan Broadcom
ya, WiFi saya. Kemudian yang untuk NAT, ya, dia IP-nya adalah networknya 12, jadi gateway-nya adalah 2. Jadi kalau sumber internet saya gateway-nya 2 dan DNS-nya 2. Untuk yang pertama. Untuk sumber yang kedua adalah 10. Dari mana saya bisa dapat 10? Karena network yang saya miliki di kantor ini adalah 10. Ya, contoh WiFi saya 10, maka jika di bridge, ya, maka dapat 10 juga, jadi 10.1. Nah, saya akan buka dulu yang multi home, ya, supaya bisa terlihat. Nah, di sini kalau saya konfigur, yang pertama menggunakan ETH1. Artinya apa? Artinya kalau saya buka sini, ini Ethernet 1 0, Ethernet 1 atau Ethernet 1, ya, atau network adapter 2 itu Ethernet 1, dan ini Ethernet 2 0 1 2 karena di Linux seperti itu. Dan kalau dengan network adapter 2 itu VMnet 8. Artinya kalau saya buka sekali lagi di sini ada pilihan 0, 1 dan 2. 0 adalah jenisnya jaringan untuk host only, ya, yang digunakan sebagai bridging ke GNS. Kemudian yang satu adalah NAT, sumber internet. Yang kedua adalah bridge. Jadi untuk yang ini kita gunakan ETH1. Untuk yang kedua yang di sini, ya, di sini kita menggunakan yang satu. Tadi kan 0, ya, tadi kan 1, maaf. Kita akan gunakan, sebentar, saya salah pilih, ya. Yang ini klik di sini konfigur. Ya, kita gunakan yang 2. Kalau tadi yang gunakan yang 1, sekarang yang 2. Artinya kalau kita gunakan di sini 0 1 2. Yang 2 itu VMnet 0, di mana VMnet 0 adalah bridge ke wireless saya. Jadi akan mendapat ini 12.2 gateway-nya, ini 10.1 berdasarkan wireless yang saya dapat di sini. Baik, kita akan coba untuk uji coba router BGP menggunakan single home dulu. Ya. Sebelum kita membahas tentang skema jaringan yang akan kita konfigurasi, saya akan menyampaikan sedikit tentang GNS3, di mana saya terkoneksi ke sumber internet. Jadi kalau kita lihat skema ini, saya menggunakan semuanya itu berjalan di GNS3, di mana GNS3 kita ini terhubung ke sebuah GNS server, ya, GNS3 virtual machine, ya, VM, dengan sumber internet adalah untuk GNS-nya sendiri adalah menggunakan NAT, ya, yaitu VMnet 1 atau NAT. Jadi kalau saya cek di sini, saya tampilkan dulu, ya. Untuk sumber internetnya adalah VMnet 8 atau NAT. Jadi bukan bridge langsung ke wireless, tapi menggunakan NAT. Itu persyaratan daripada GNS3. Jadi kalau saya tampilkan GNS editor, dan untuk konfigurasi GNS ini bisa dilihat di video-video di sebelumnya yang telah saya simpan di channel saya. Nah, kita lihat di sini bahwa NAT saya yang terhubung nanti ke internet adalah menggunakan alamat IP 12, networknya 12. Jadi kalau kita lihat di NAT setting, gateway-nya adalah 12.2. Jadi kalau sumber internet pada GNS kita ya 3 yang nanti kita buat pada BGP nanti, sumber internet adalah gateway-nya 12.2, ya. Baik, kalau gitu kita akan coba langsung, ya. Saya kecilkan. Nah, ini skema kita seperti ini. Ada sebuah router yang terhubung ke satu buah ISP, di mana ISP tersebut kalau saya gambarkan adalah dengan cloud, dia terkonfigurasi pada Ether 1. Tes. Nah, ini kalau saya buka router, maaf, saya buka cloudnya, sumber internetnya, dia menggunakan ETH1, ya, di mana ETH1 pada GNS3 adalah yang tengah, yaitu VMnet 8 atau kita sebut sebagai NAT. VMnet 0, ETH0, ETH1 dan ETH2.
ETH0 adalah host only, ETH1 adalah NAT, dan ETH3 adalah VMnet 0 atau bridge, tapi tidak kita gunakan sekarang. Yang kita gunakan hanya dua. Jadi kalau saya beri seperti ini, ETH0 adalah VMnet 1 atau host only, ETH1 adalah NAT tadi. Nah, baik, jadi sumbernya adalah NAT. Kemudian kita memiliki beberapa buah router. Dari router tersebut kita memiliki IP adalah 192.168.12.152. Ini adalah sumber internetnya. Ya, jadi 152, di mana gateway-nya telah saya perlihatkan tadi adalah 12.2. Kemudian NIC yang kita gunakan adalah 3 buah network. Network pertama tadi ke sumber internet. Network kedua adalah ke LAN atau lokal kita yang akan di advertise nantinya. Kemudian Ethernet yang kedua, ini yang ketiga ya. Yang kedua ini menuju neighbor atau ke router neighbor, ke router tetangga. Ya. Kemudian dari router yang kedua atau kita sebut dengan mikrotik yang kedua, itu terdapat 4 buah NIC yang terhubung ke jaringan. Yang pertama adalah terhubung ke mikrotik yang pertama, mikrotik 1, dan Ether 2-nya terhubung ke neighbor yang lain, yaitu mikrotik 4. Ya, mikrotik yang keempat. Sedangkan untuk Ether yang kedua yang ini, ya, itu terhubung ke neighbor yang lain juga, yaitu ke mikrotik 3. Selanjutnya untuk Ethernet yang keempat terhubung ke jaringan lokal, di mana jaringan lokal tersebut nanti akan di advertise supaya bisa ditemukan di dalam jaringan. Jadi setiap router di sini memiliki jaringan sendiri yang dapat di advertise tadi. Nah, ini juga ada mikrotik yang ketiga, ya, di mana terdapat 3 buah NIC. NIC yang pertama adalah terhubung ke Ether 1 ini terhubung ke mikrotik 2 sebagai neighbornya. Terdapat 2 tetangga, ya, yaitu mikrotik 2 dan mikrotik 4. Kemudian tiap-tiap mikrotik, tiap-tiap AS, ya, autonomous system, ini sebut juga dengan autonomous system, memiliki lokalnya, apa, jaringannya masing-masing yang akan di advertise. Ya, contohnya ini PC2, PC4 dan PC3. Nah, kita akan cek ya dengan kita jalankan konsolnya. Baik, saya akan coba masuk ke router 1 dulu. Admin, loginnya, passwordnya kosong. Saya pertama akan tunjukkan di sini adalah IP address dan nick-nya. Ya. Yang pertama interface. Ya. Interface-nya terdapat 3. 1 ke sumber internet, Ether 1 itu ke internet, ya, dengan IP address. Yang pertama adalah 12 networknya, 152 untuk alamat IP-nya. Jadi dia sumber internetnya ini, ya. Saya coba ping ke Google, ya, sudah bisa terhubung dengan DNS-nya, ya, adalah 12.2. Ya, ini jaringan NAT yang diberikan oleh VMware, Gen. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga di sini saya memiliki IP yaitu 101. Ya, itu digunakan untuk Ether 2, di mana Ether 2 ini terhubung ke router tetangga, neighbor tetangga, ya, yaitu router kedua. Sedangkan NIC yang kedua, yang ketiga ini atau Ether 3 ini terhubung ke LAN dengan IP 100. Ya. Kemudian di setiap ASN ini atau router ini memiliki
nomor yang kita sebutkan tadi, yaitu Autonomous System Number ya, ASN. Saya tampilkan di sini routing BGP instant print ya. Kita lihat di sini AS-nya adalah 100 ya, AS nomornya 100. Saya kasih ID 1111 untuk router pertama ya. Kemudian di sini nanti harus bisa terhubung ke tiap-tiap router tetangga, neighbor ya, dimana akan melakukan disebutnya dengan peer ya. Jadi kalau saya tunjukkan, kalau kita melakukan peer atau menghubungkan dengan tetangga, kita harus menyebutkan router tetangganya ini, yaitu router kedua dengan ASN-nya 101. Kalau kita lihat di sini bahwa router yang kedua ini memiliki IP 101, sedangkan router 1 memiliki 254. Jadi kalau kita mau peer meremote, berarti yang harus dipanggil adalah IP dari router tetangga atau neighbor router tetangga atau router neighbor ya. Jadi kita harus melakukan peer. Akan saya sebentar ini ya, routing BGP peer print ya. Kita lihat di sini ya, 101 adalah milik router Mikrotik yang kedua ya, dan remote address-nya ini punya tetangga, dan remote AS-nya adalah autonomous system number yang dimiliki tetangga. Kita harus tuliskan di sini. Ini kita tuliskan manual masing-masing. Jadi setiap pengelola router harus mendaftarkan networknya sendiri, mendaftarkan autonomous numbernya sendiri di router tersebut, dan mendaftarkan yang kedua adalah mendaftarkan remote address dari tetangganya dan remote AS dari tetangganya. Jadi kalau di sini cuma ada satu yang terhubung, maka dia cukup mendaftarkan satu. Berbeda dengan yang router kedua. Mikrotik yang kedua memiliki autonomous system number 11 dengan meremote dua buah mikrotik, yaitu 2 mikrotik 3 dan mikrotik 4 ya. Saya akan coba ke mikrotik yang ke satu sebentar, ke satu yang kedua ya, ini belum keluar yang kedua, yang ketiga mikrotik 4, mikrotik 2. Saya buka konsol dulu. Nah, ini mikrotik 2, R2 namanya, admin passwordnya kosong. Nah, saya buka interface-nya dulu. Interface-nya terdapat 4 ya. Yang pertama 2R1, saya kasih nama ya, ether pertama 2R1, artinya ke R1 ya, sumber internet ke R1. Yang kedua adalah ke R3 atau 2R3, yang ini ether 2 ke 2R3. Kemudian ether 3 itu 2R4, ether 3, maaf, ini ether 3, ini ether 2, 2R4, 2R2, ini 2R3. Maaf, ini 2R3, ini 2R4 ya. 2R4 ether 3. Kemudian yang ether 4-nya ini ke LAN yang akan di-advertise nanti. Alamat IP-nya ya. Di sini adalah 101, 102, 103, dan network LAN-nya adalah 10 ya. Jadi untuk 101 itu terhubung ke router pertama, di mana router pertamanya gateway adalah 102.54 ya, 112.54, dianya sendiri adalah 101.1 ya. Jadi tetangganya ini 2, yang kita remote address-nya 3. Yang pertama ke depan ya, ke router 1, ke router 3, dan ke router 4. Kita lihat ASN-nya, routing, perintahnya routing BGP
instant print ya. Kalau lupa tekan tab saja. Nah, instant print ya. Dimana AS kita sendiri di sini adalah 101 dengan ID-nya adalah 222. Kita lihat peer-nya. Peer-nya memiliki 3. Yang pertama adalah 101.254 ya. 101.254 dengan remote-nya adalah 100. Kita tahu bahwa 102.54 itulah router mikrotik pertama dengan S nomornya 100 tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian untuk yang 103.1 ini dia di sebelah sini ada 103 untuk router keempat ya, 103.1 dengan nomornya adalah 64512. 64512 dan selanjutnya adalah yang di remote yang ini 102.1 ya, 102.1 ya, dengan AS-nya adalah remote AS-nya 64513. Jika ada tanda E ya, E itu artinya adalah established, artinya mereka semua sudah saling terhubung ya. Saya akan cek di sini nanti untuk melihatkan hasilnya. Nah, sekarang saya akan ke router 3 dulu ya. Ya, saya cepat saja. Interface print ya. Ini 3 buah NIC ya, IP-nya ini ya, satu ke router 2, satu ke router 4 dan satu lagi ke LAN-nya sendiri ya. Saya tampilkan nomor ASN-nya. ASN-nya adalah 64513 dengan router ID-nya 333. Oke, kemudian kita coba ke router selanjutnya. Oh, saya lupa untuk menampilkan peer-nya. Routing BGP peer print ya. Ini dia. Bisa juga kita lihat detail ya, ini dia. Kalau kita mau lihat secara detail ya, nama 2R4 dan sebagainya ya. Kemudian kita lihat ke router terakhir, router 4 mikrotik yang keempat, interface-nya oke, ada 3. Kemudian yang pertama adalah ke R3, yang kedua ke R2 ya, ke R3 maaf ya, ke R3 ke R2 ini R3 ya tadi ya, tadi kebalik dari yang ini tadi. Nah, kemudian IP address-nya yang untuk lokal adalah 30, yang ini ke R3, to R3 adalah 104 ya, to R3 adalah 104.1 dan 103.1 103.1 102. Oh maaf, saya oke, ini 103.1 ya, router 4 sekarang. 103.1 ke mikrotik 2. Nah, oke itu. Nah, hasilnya adalah kita bisa lihat ke router 1 IP route print. Nah, oke, lihat. Di sini sudah muncul semua daripada semua network yang saling terhubung. Ya, dimana kita lihat bahwa kalau kita menghubungi ke 101, maka dia melalui 10. Itu benar atau enggak? Kita cek di sini. Maaf, kita cek lagi di sini. Kalau saya mau ke 101 kita lihat di sini adalah ya, oke, dari 10 ya. 101 ini di router 1 ya. Di router 1 router 1 itu untuk internet adalah 12.2 gateway-nya ya. Kemudian dia punya lokalnya adalah 10 di sini milik 10 adalah milik router 2. Kita lihat di sini bahwa untuk menghubungi 10.2 di sini ya, 110.2 network 10.2 ya, lokal daripada mikrotik 2, dia harus melalui 101.1. Yang mana dia harus melalui sini.
Nah, itu. Kemudian yang terakhir kita lihat aja di sini, yaitu alamat IP 30.254 ya. Jadi networknya 30. Untuk menghubungi network 30 yang ini, dia melalui 101 juga. Karena kan di sini sumbernya, dia melalui 101 juga. Dari sini ya, kemudian dia akan cari jalur sendiri. 11.1 ya, 11 dari titik 1 yang ini. Nah, kita bisa coba trace ya nanti. Contohnya saya gunakan PC1 yaitu yang ini. Ini semuanya sudah ada DHCP. Jadi sekarang kita bisa lihat dengan IP DHCP, dia harus mendapat IP 100 networknya. Oke, dapat 10253. Kita coba ping ke internet. Mau ya. Baik, saya akan menghubungi ke PC keempat yang ada di sini. Ya, di mana PC keempat adalah 30. Ya. Ya. IP DHCP. Ya, PC-PC gini menggunakan VPCS ya. Nah, cukup ringan, dapat 30253. Jadi kalau saya mau dari PC1 trace ke 30253 ya. 30253. Kita coba cek. Dia melalui 10254, kemudian 101.1, kemudian 103.1. Benar nggak? Kita cek jalurnya. Ya, 101.254 ya. Kemudian ke 101.1, benar, dari sini ke sini. Kemudian dia masuk ke 103.1. 103.1 baru ke 30 ya, jalurnya seperti itu, maka dia akan bertemu dengan 30. Kita coba ping. Nah, oke, semua bisa terkoneksi. Kalau kita lihat PC3 ke sumber internet yaitu 12.152, kita coba ping 192.168.12.152, connect ya ke gateway-nya, connect juga ya. Kita coba trace. Oke, saya coba dulu ping ke Google. Oke, mau ya, dari PC4 ke Google. Kita coba trace google.com ya. Ya, oke, dia ke gateway 30254 ke 103.254, 101 yang terakhir ke 12. Kita cek. Pertama ke 30254 yaitu gateway-nya sendiri 30254. Dari situ kita teruskan ke 103.254, 103.254 yang ini ya, benar. Kemudian dari 103 teruskan ke 101.254, masuk ke sini. Kemudian dari 101 masuk ke 12.0 yaitu 12.2 yaitu gateway-nya ke internet. Maka dia akan terkoneksi ke internet. Itu trace ke Google. Nah, itu adalah contoh penggunaan autonomous system ya, single home ya, single home. Untuk konfigurasinya saya sudah susun di sini. Kita akan coba lakukan step by step. Multi home saya tutup dulu. Ya, seperti ini. Jadi akan saya reset dulu semuanya. Kita akan coba konfigurasi router tersebut. Baik, sekarang akan saya coba untuk reset untuk semua mikrotiknya supaya kita akan coba untuk konfigurasi. Yang pertama, router pertama adalah mikrotik 1, akan saya reset dulu. Sistem reset ya, konfigurasi ya. Kemudian yang kedua juga sama, sistem reset konfigurasi ya. Kemudian sistem reset ya, seperti ini konfigurasi, enter saja ya.
Yang keempat juga. Kita cek yang pertama sudah selesai. Nah, lagi proses reset. Baik, yang pertama sudah selesai reset. Saya akan login lagi admin ya, tanpa password. Langkah pertama akan kita konfigurasi. Saya telah buat catatannya. Nah, nanti catatan ini saya share ke alamat yang telah biasa kita download ya. Saya akan siapkan nanti bisa di-download di mana. Yang pertama adalah untuk router pertama, MikroTik pertama, kita kasih nama menjadi R1 ya. Perintahnya ini ya, sistem identifikasi set name R1 ya. Saya bisa sistem seperti itu, tapi saya akan paste saja di sini biar cepat ya. Ini sudah menjadi R1. Selanjutnya kita lihat interface ya. Interface-nya masih Ether 1 ke internet, Ether 2 ke lokal, Ether 3 terus ke neighbor tetangga atau ke neighbor router, maksud saya ke router tetangga. Nah, saya akan copy saja ini ya, interface print ya. Sudah mengganti namanya. Kemudian kita masukkan alamat IP untuk tiap interface. Yang pertama adalah untuk internet dengan IP-nya adalah 152. Saya akan cek dulu sebentar. Biasanya ini ada IP DHCP ya, IP address print ya. Ini ada IP sudah diberikan yaitu 152 dari DHCP, IP DHCP client ya. Print ini dia. Saya akan matikan IP DHCP client remove ya, nomor 0 itu yang ini 0. Saya buang DHCP-nya, berarti sekarang sudah tidak punya IP. Nah, sudah kosong. Maka kita bisa berikan IP. Yang pertama adalah untuk internet. Satu dulu. Ya. IP address print sudah ada. Sekarang dua lagi, yaitu untuk to R2 dan untuk LAN-nya sendiri. Saya paste saja di sini ya. Sekarang IP address print ya, semuanya sudah memiliki IP. Sekarang yang harus kita set adalah router untuk gateway untuk internetnya ya, yaitu 12.2. Perintahnya IP root at gateway, alamat router yang berasal dari alamat gateway yang berasal dari VMware NAT ya, tadi ya 12.2. Saya kembali lagi, dari mana saya tahu gateway saya buka edit virtual network editor. Nah, di sini ada NAT ya, NAT setting. Lihat di sini adalah 12.2 karena koneksi kita menggunakan NAT. Jadi saya copy saja, saya paste di sini ya, IP route print ya, sudah ada di sini 12.2. Kemudian DNS-nya juga alamat IP itu tersebut. Selanjutnya saya akan masukkan firewall ya, NAT untuk firewall, IP firewall NAT ya, seperti ini. Kemudian dengan tab kita melihat tambahkan add ya. Kita lihat di sini kebutuhannya adalah chainnya itu apa? SRC NAT. Kemudian kita lihat out interface-nya yaitu internet tadi Ether 1. Dengan tab kita bisa lihat kebutuhannya yaitu Ether 1 internet. Ether 1 internet. Kemudian jangan lupa actionnya Mas square. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat cek ke Google. Oke, sudah bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan buat DHCP untuk LAN-nya kita ya, IP DHCP setup saja ya. Untuk interface-nya tab ya, Ether 3 LAN ya. LAN tersebut kita sudah tahu bahwa 100 ya. Saya kembali, LAN adalah 100, enter DNS enter,
selesai ya. Kita cek di sini. Saya akan, ini sudah dalam keadaan jalan. Saya masuk ke konsol dulu ya, PC 1 ya. Kita cek IP DHCP, enter. Nanti ada di sini mencari DHCP ya. Oke, dapat 125.4.252 ya. Kalau kita coba ping, oke, mau. Nah, itu dia contoh untuk koneksi dengan routing default ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi MikroTik yang kedua. Kita belum masuk ke BGP. Tadi sudah saya reset, passwordnya kosong. Biasanya masih memiliki interface print ya, masih memiliki DHCP client, tapi kita kosongkan. Nah, kita ganti dulu, kita hapus dulu IP DHCP client remove, meskipun nggak ada, kita hapus saja nomor 0 ya. Kita akan coba copy saja ya. Untuk lihat di sini adalah, pertama adalah sistem identifikasi dulu, identitinya dulu. Kita ganti namanya, name-nya menjadi R2. Sekarang sudah berubah menjadi R2 ya. Router kedua, kita masukkan interface-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan alamat IP address, yaitu 101, 102, 103, dan 10 ya. IP address print ya. 101 adalah ke R1, dari router 2 ke R1. 102 adalah ke R3 karena ada 3 tetangga. 103 adalah ke nantinya untuk ke R4 ya. Dan yang terakhir adalah ke LAN. Jadi LAN-nya 10 di sini. Kemudian jangan lupa kita set DNS-nya dulu ya. Kemudian kita set NAT-nya ya. Kemudian selanjutnya kita bikin DHCP server. Oke, sebentar, sebelum DHCP server kita bisa bikin gateway-nya belum. DNS ya, IP route at gateway ya. Sebentar, di sini saya belum tambahkan kayaknya, tapi di akhir R1 baik, kayaknya kita tambahkan dulu ya. Oke, ini 12.2 R2 gateway-nya DNS firewall. Oke. DNS gateway-nya adalah, kita lihat di sini, gateway-nya adalah 101.254 supaya bisa terkoneksi dulu. Ya. Ya, baik, kita cek. Oke, sudah mau. Sekarang kita bikin DHCP server. IP DHCP server ya, untuk Ether 4 LAN ya. Kita cek di sini untuk PC 2 masuk dengan konsol. PC 2 oke, kita cek DHCP-nya. IP DHCP, dia cari DHCP client untuk request IP. Nah, dapat 253. Coba kita cek ke Google. Oke, mau. Kita cek ke di sini, biasanya belum bisa ya, ke 102.52. Ya, tidak bisa karena kita belum memiliki router apa. Oh, bisa ya, 252. Baik, tapi ini masih yang terhubung langsung. Tapi kalau kita sudah memiliki beberapa buah router, belum bisa keluar. Dan ini masih menggunakan routing default. Kenapa? Karena kita masih memiliki satu keluaran tadi ya, single homed ya. Jadi kalau untuk yang single tersebut
dari beberapa literatur bahwa tidak usah menggunakan BGP, tapi kita akan menggunakan BGP agar bisa mengakses advertise-nya. Nah, kemudian kita akan coba untuk router selanjutnya tanpa usah menggunakan gateway ya, karena di sini ya. Kemudian R3 router ketiga, admin. Pertama sistemnya kita ganti namanya jadi R3, sistem identification name, identity set name R3. Kemudian kita masukkan interface-nya yang hanya ada 3. Yang pertama adalah Ether1 ke Ether1 Ether1 adalah ke R2, jadi dari Ether3 ya ini ke R2 ya, satu lagi ke R4 nantinya, kemudian ke R4 dan satu lagi LAN. Kita coba kasih IP. Suara saya jadi sepertinya mengecil, saya perbesar dulu. Nah, untuk IP saya akan kopikan saja juga ya. IP address yang digunakan adalah 102, 104 dan untuk LAN-nya adalah 20. Networknya itu saya paste saja di sini. IP address print, kita lihat. Nah, sudah tiga-tiganya ada alamat IP dan kita akan coba membuat DNS-nya dulu. Baik. Kemudian kita bikin NAT. Oke. Selanjutnya kita akan coba IP DHCP server setup. Interface Ether yang ada LAN-nya adalah Ether 3 ya. Oke, sekarang kita coba cek PC yang terhubung adalah PC 3 ini. Konsol PC 3, oke. IP DHCP. Oke, sekarang dapat 2253. Sekarang kita coba untuk mikrotik yang keempat. Oke. Sekarang kita masuk yang keempat, sistem namanya kita ganti menjadi R4. Ya. Kemudian networknya kita ganti, kita matikan dulu DHCP-nya. Kemudian kita beri interface, kita kasih interface di sini. Ya, saya perbesar, suara saya semakin mengecil di sini. Kan, saya perbesar. Oke, mungkin selanjutnya kita sudah masuk ke interface. Kita beri alamat IP yaitu 104, 103 dan 20. Tadi sama-sama 104 karena ini gateway-nya 254 yang ya, ini gateway 103 adalah dia sendiri ya. 103.1 di mana 103 itu ke R2. R2-nya ini kan 103. Dia networknya sendiri lokalnya adalah 30. Saya paste saja IP address print. Oke, selanjutnya kita buat set DNS-nya dulu, semuanya ke DNS yang diberikan oleh VMware. Selanjutnya firewall. Oke, semuanya sudah. Nah, sekarang oke, DHCP belum ya, kita buat DHCP dulu ya. Interface-nya adalah Ether 3. Oke, sekarang saya coba jalankan konsol 4. IP
address IP DHCP. Kita coba ping ke sini dulu ya, ke 102.52, ping 192.168.100.252 ya. Di sini tidak bisa terhubung ya, untraceable ya, tidak sampai. Dari sini ke PC 4 yaitu 30.252, ping 192.168.30.252 biasanya sama juga, tidak terhubung ya. Kalau kita cek IP route print belum memiliki network yang lain. Nah, saatnya kita menggunakan BGP ya untuk mengoneksikan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke ke routing BGP nya sendiri untuk R1. Langkah yang pertama yaitu mendaftarkan AS number-nya. Jadi setiap router ya memiliki AS number sendiri, dan kita boleh, ini opsional ya, ID dari router bisa ditambahkan, boleh juga enggak, tapi yang paling penting adalah AS ini, autonomous number ya, autonomous number system ya. Ya, pertama kita harus masuk ke dalam routing BGP instan, routing BGP instan dengan tab ya. Kita bisa lihat di sini ya, apa yang mau kita tambahkan. Kita bisa tambahkan add ya. Di sini ada AS misalnya seperti ini ya, kemudian tambahkan 100 misalnya seperti itu. Kemudian router ID-nya belum, kalau kita mau nambahkan router ID misalnya 1111 seperti itu. Ini ya, set default ya. Default adalah namanya. Jadi ini kalau seperti ini saja sudah masuk ke default. Tapi kalau kalau kita mau lebih yakin, kita bisa dengan default, set default ya, seperti ini. Baru kita masukin AS-nya berapa, 100, kemudian router ID-nya adalah 1111. Contoh seperti ini. Kita cek IP route, routing BGP instan print enter. Nah, ini dia namanya default ya, AS-nya 100. Nah, kita bisa copy saja untuk selanjutnya. Nah, yang kedua adalah mendaftarkan semua network yang ada di sekeliling kita saja ya. Contohnya yang ini semua kita daftarkan. Jadi network kita yang ada di sini yang terhubung sendiri kita daftarkan ya. IP address print saya tunjukkan dulu. Jadi yang kita daftarkan 12, 101 dan 100 ya. Ya, ini routing BGP network kita daftarkan synchronize no ya. Jadi perintahnya routing stop menggunakan BGP, tapi di sini network ADD dengan tab ya. Ada lagi network di sini. Baru masukkan yang pertama ini 12 dulu. 192.168.12.2 maaf 12.0 strip 24 ya, synchronize ya, synchronize no ya, kita nggak usah synchronize ya. Ini sama 12, kemudian 101 ya, kemudian baru 100 di sini ya. Kalau kita lihat nanti kita belum daftarkan remote-nya. Jadi kalau kita lihat ke bagian awal tadi, saya akan perbesar dulu. Di sini adalah mendaftarkan local AS number ya, tadi kita sudah. Kemudian yang ini membuat remote neighbor untuk AS number-nya didefinisikan. Kemudian seluruh jaringan LAN didefinisikan pada router tadi sudah. Seluruh jaringan dapat diakses jaringan dari luar. Nah, ini pengujiannya. Jadi sekarang ini sudah ya, kita sudah membuat, tapi baru satu router. Ya, saya kembali lagi ke sini. Jadi sudah tahap itu sudah kita lakukan. Kita kembali lagi ke GNS3. Ya, ke sini ke GNS3. Ya, sudah didaftarkan. Nah, yang tadi selanjutnya adalah melakukan peer atau remote-nya kita, remote tetangganya ya, itu ada di dalam routing BGP
peer ya, dengan tab ya, kita bisa di sini tambahkan add dengan tab lagi. Yang pertama adalah remote AS dulu, remote AS. Untuk autonomous number tetangga neighbor yang belum kita konfigurasi, jadi yang ini belum kita pasang semuanya AS numbernya, tapi boleh saja kita daftarkan dulu di nomor di remote dulu ya. Jadi sebenarnya kita daftarkan dulu baru kita remote, tapi nggak masalah di sini meskipun belum ada nomornya ya. Nomornya adalah, kita tahu bahwa untuk tetangga adalah 101 ya. Jadi kalau kita lihat tetangganya adalah 101. Routing BGP ya, ini ya 101. Sebentar, routing BGP peer remote-nya adalah 101. Alamat IP-nya sekarang yaitu remote address ya, 192.168. Nanti ke depan ini kan alamat IP-nya adalah 101.1 ya. Ya, 101.1. 101.1 ya. Saya tekan enter ya. IP, maaf, routing BGP peer print. Nah, sini sudah ya, sudah kita daftarkan, tapi biasanya harus ada itu atau establish itu bisa keluar kalau semua routernya sudah terhubung atau sudah mendapatkan nomor ASN dan di peer. Kalau belum stabil. Jadi kalau kita IP route print belum ada. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi untuk router 2, 3 dan 4. Sekarang saya masuk ke router 2 ya. Kita akan konfigurasi secara cepat menggunakan copy paste ya. Ini saya copy dulu ya, routing R2 ya. Pertama adalah routing BGP instan, nomornya 101 tadi, ID-nya adalah kode router ID-nya 222. Kemudian kita daftarkan network yang ada di router 2 R2 tersebut, 101, 10, 22 dan 103. IP, address, print, ini kita daftarkan semua ya. Jadi yang kita remote atau kita peer cukup satu saja yang terhubung. Contohnya ini kan yang terhubung ada 1, 2, 3, maka tiga-tiganya itu terhubung, kita daftarkan sebagai peer. Tapi kalau yang router 1 ini kan yang terhubung keluar atau ke tetangga cuma 1, maka cukup saja satu saja yang di peer. Oke, kita tadi sudah. Sekarang kita mau mendaftarkan peer-nya tadi ada 3 ya, 101, 103 dan 102. Meskipun 103 dan 102 belum kita pasang autonomous number-nya. Jadi saya paste di sini. Ya. Jadi kalau saya cek IP routing BGP, biasanya sudah ada satu yang established, peer print. Kita lihat di sini, nah dia kan ada satu yang established. Kenapa? Karena yang satu sudah memiliki ASN, ini sudah memiliki ASN, dan dua-duanya sudah saling peer ya, jadi sudah ketemu untuk dua ini. Coba kita cek IP route print ya, network sebelah sana 12 sudah muncul di sini ya. Begitu juga dengan di sini. Nah, ini juga sudah muncul ya, 101, 102 dan 103 sudah ada di sini ya. Tapi yang lain belum ada karena belum established. Sekarang kita akan coba teruskan ke routing yang ketiga, yaitu ke router yang ketiga, router 2, router 3 ya. Router 3 saya biar cepat kita copy. Jangan lupa ini adalah ASN-nya adalah ASN number-nya adalah 64513 ya. Kemudian yang keempat 64512. Jadi berbeda kalau yang tadi 100 ya. Kemudian
Kita daftarkan semua network yang ada pada router 3. Selanjutnya baru kita lakukan peer. Yang di peer cukup 2 saja, ya. Yang ke sini, ya, maaf, yang ke sini, yang ke R2 dengan yang ke R berapa nih? Ke R4. Jadi cukup 2 saja ini. Yang kedua R2 dan R4. Kita tahu bahwa R2 adalah AS-nya 101 dan untuk yang keempat nanti 64512. Yang keempat belum kita pasang. Saya di sini. Kalau saya IP route, maaf, routing BGP sudah ada 2 di sini yang established. Maaf, saya turun dulu satu. Saya lupa tulis print. Nah, routing BGP print peer print, ya. Ada 1, ya, 102. Ya, yang ke sana belum, yang ke tetangga ke router 4 belum. Baik, kita teruskan. Sekarang yang keempat, ya. Router 4 6. AS nomornya 64512. Kemudian kita daftarkan semua network yang ada di diri kita atau di router 4. Selanjutnya kita lakukan remote, hanya 2 ya. Yang pertama adalah menuju R2. Jadi kalau kita lihat gambar, menuju R2 dan menuju R3. Menuju R2 dulu, kemudian menuju R3 yang ini dengan nomor 64513 ya, nomor AS-nya. Coba kita lihat IP routing BGP peer print. Sudah ada 2 yang established. Nah, kita coba yang ini, tadi baru 1. Sekarang juga sudah 2. Kemudian kita cek yang sini. Nah, semua sudah ada networknya. Di Mikrotik 1 semua juga sudah muncul, ya, 104, 103. Kemudian LAN-nya ini sudah muncul. Kemudian kita coba yang di sini, IP route print, ya, sampai 12 harus ada network 12 ya. Ini juga IP route print. Nah, semua sudah ada. Jadi sekarang kita coba cek lagi. Kita akan menghubungi 10252. Nah, sekarang mau. Nah, sekarang tinggal kita daftarkan gateway masing-masing. Ya, yang di sini misalnya, ya, gateway masing-masing untuk Mikrotik 3. Ya, itu yang Mikrotik 3 itu yang ini. Gateway internetnya pasti yang 102.254 ya. IP route at gateway 102.254 ya. Kemudian yang ini adalah 101.254. 102 ini 103 ya. 103.254 IP route at gateway 192.168.103.254. Coba saya cek ke Google. Oke, sudah mau. Yang sekarang yang ini. Oke, mau juga. Jadi itu contoh untuk router latihan kita untuk yang
single home autonomous system stub network. Nanti kita akan coba juga untuk yang multi home ya. Jadi kalau kita lihat ke sini ya, ya, di sini sudah kita daftarkan local AS number didefinisikan. Jadi kita sudah mendaftarkan autonomous number tiap-tiap daripada router. Kemudian ini peer remote neighbor untuk AS number didefinisikan. Jadi tadi udah peer, ada AS number yang di peer, ada alamat IP yang mau di remote dan AS yang mau di remote. Kemudian seluruh jaringan ya lokal didaftarkan. Ini tadi advertise ya, semua network dimasukkan ya. Kemudian seluruh jaringan dapat diakses dari jaringan dan sebaliknya. Ini sudah dilakukan semuanya. Ya, tinggal dua ini. Kita memiliki dua buah ISP. Jika sebuah AS memiliki lebih dari satu jalur keluar menuju autonomous system lainnya, maka AS tersebut dapat digolongkan sebagai multi home. Nah, artinya kita akan mencoba untuk konfigurasi BGP ini dengan dua buah ISP yang terhubung. Balik ke belakang, kita lihat di sini. Juga di sini kita lihat tentang sebuah filter ya, yang pada kriteria unjuk kerja yang kedua itu 2.2, akses list dan filter didefinisikan pada router sehingga jaringan tidak digunakan sebagai transit traffic antar AS autonomous lainnya. Di perbedaannya ini, kita menggunakan dua buah ISP dan terdapat filter. Untuk praktek kita uji coba kita menggunakan GNS3 seperti ini skemanya. Kita lihat di sini bahwa ada dua ISP. Yang pertama, ISP pertama itu sumber internetnya adalah 12.154 dengan gateway-nya 12.2. Artinya yang sebelah sini kita menggunakan jaringan NAT ya dalam VMware. Jadi kalau saya buka GNS3-nya, saya punya jaringan NAT di sini. Ya, dia akan dapat network 12. Kemudian untuk jaringan yang kedua, ISP yang terhubung ke internet menggunakan bridge langsung ke sumber wireless. Jadi kalau saya buka di sebelah sini, saya perlihatkan di sini bahwa saya menggunakan VMnet 0 untuk ISP kedua. Artinya ISP kedua itu VMnet 0. Kalau kita buka di virtual network editor di sini, nah, di sini VMnet 0 adalah bridge dengan LAN card WiFi kita. Ya. WLAN kita di bridge ya dengan menggunakan VMnet 0. Artinya ada dua sumber internet, NAT dengan bridge. Kita kembali ke GNS3 seperti ini. Jadi internetnya adalah 10.1, yaitu sama dengan wireless adapter saya di sini. Ya. Bagian sini saya tunjukkan bahwa saya memiliki IP 10, artinya sumber internetnya gateway-nya 10.1, sama dengan di GNS3 jika kita menggunakan bridge. Ya, di sini menggunakan bridge, di sini menggunakan NAT. Artinya dua-duanya connect ke internet dengan IP yang berbeda. Selanjutnya di sini ISP pertama masuk ke dalam router kita di sini. Ya, saya sebut di sini adalah sebagai core. Jadi kalau saya buka kembali ke presentasi, ya, di sini kita mengkonfigurasi router pada core autonomous system. Core itu router kita yang mendapat dua ISP, itu kita sebut core-nya. Ya, jadi di situ ada local AS number didefinisikan pada core, tetangga neighbor router yang berada pada jaringan yang sama terdefinisi. Jadi router-router yang dua tadi terdefinisi. Seluruh neighbor autonomous system dapat diakses. Nanti ISP1 dan ISP2 harus bisa diakses. Jadi itu skemanya. Skema kita dua buah ini. Nah, apa sih fungsinya filter tersebut? Jadi kita yang ini bisa meng-ping langsung ke MikroTik 1, kemudian pada router core ini
kita bisa ping ke ISP2 atau mikrotik 2. Kemudian kita juga bisa ping sampai ke gateway-nya 12.2 dan 10.1. Itu dengan BGP jika kita konfigurasi semuanya bisa langsung ping. Dari mikrotik 1 bisa ping ke mikrotik 2. Jadi antar ISP bisa ping. Nah, fungsinya dari filter adalah karena ISP 1 atau mikrotik 1 dan mikrotik 2 itu berbeda. Artinya kita memiliki dua ISP yang tidak saling terhubung, maka mikrotik 1 atau ISP 1 tidak boleh ping ke mikrotik 2. Core bisa connect dengan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Dari core bisa ping kedua-duanya, tapi antar ISP tidak boleh saling ping. Maka kita gunakan filter di sini. Jadi tidak boleh transit ya. Di sini. Baik, itu contoh untuk skema kita. Jadi saya akan tunjukkan dulu sebentar seperti apa. Saya akan jalankan konsolnya. Nah, ini konsol daripada tiap router ya, dan ini tiap network klien daripada router tersebut yang akan di advertise ya. Sebagai contoh, mikrotik 1 memiliki network lokal yaitu PC 1 yang di advertise, sehingga di sini bisa menemukan network 1 PC 1. Kemudian di pada mikrotik 2 juga terdapat LAN atau lokal, yaitu alamat networknya 192.168.20.0 dengan gateway-nya 254. PC 2 ini di advertise juga pada mikrotik 2, sehingga klien daripada router core ini yaitu PC 3 dan PC 4 bisa mengakses PC 1 dan PC 2. Jadi PC 3 bisa mengakses PC 1, PC 3 bisa mengakses PC 2, PC 3 bisa mengakses PC 1, dan PC 4 bisa mengakses PC 2. Bisa saling mengakses, cuman PC 1 tidak boleh mengakses PC 2 tentunya. Kita cek dulu IP-nya ya. Untuk mikrotik sendiri IP address print ya. Di sini 12 adalah sumber ke internet ya, dengan ether 1 internet IET. Kemudian yang kedua ether 2-nya yaitu ke LAN ya, ether 2 menuju LAN yang ini. Jadi 11 networknya. Kemudian ether 3 itu menuju core. Jadi seperti 100 networknya, dengan routernya adalah 102.54 dan yang akan di remote IP-nya adalah 100.1. Nah, begitu juga dengan yang mikrotik 2 IP sprint ya. Yang pertama adalah sumber internet adalah network 10 192.168.10.0 dengan IP addressnya 10.240 dan gateway-nya adalah 10.1. Kemudian untuk LAN-nya sendiri ya menggunakan ether 2 ya, ini menggunakan ether 2 ke sini. Networknya adalah 20 192.168.20 dengan gateway-nya 254. Kemudian yang menuju core adalah 101. Jadi ke sini menuju core 101. Baik, kita coba ping ya dari core. Oke, maaf, saya tunjukkan dulu core-nya. IP address ya, print. Di sini kita bisa lihat yang menuju ke ISP1 adalah ether 1. Ether 1 ke sini menuju ke ISP1 dengan alamat IP adalah 100.1. Networknya berarti 100.0. Kemudian yang menuju router 2 atau ISP2 adalah 101.1 ya, untuk alamat gateway-nya. Kemudian gateway-nya adalah 102.54 di router ISP2 dan alamat IP-nya sendiri 100.1 dengan networknya 100.0. Selanjutnya memiliki dua buah LAN yang di advertise ya, yaitu 13.0 dengan gateway-nya 13.254 dan 21.0 dengan gateway-nya 21.254. Ya, ini di advertise ya. Nah, kita akan coba ping. Yang pertama adalah kita ping ke mikrotik 1, yaitu
100.254 dan 11.254. Jadi dari komputer PC mendapat memiliki DHCP. Maaf, di sini PC 3 ya. PC 3 memiliki DHCP yaitu 13 dan PC 4 adalah 21. Saya coba untuk ke Mikrotik 1. 100.254 ya, bisa diakses. Kemudian kita coba ke network yang di advertise. 100, saya cek dulu di sini. PC 1 adalah 11, maaf, 11.253. Di sini 11.253. Ya, biasanya butuh waktu sebentar. Nah, dia bisa connect. Kemudian dari PC 3 ke Mikrotik 2, yaitu 101.254 dan 20 ya. Ke gateway-nya dulu. Ya, bisa connect. Kemudian ke network yang di advertise 20, yaitu PC 2. Kita cek PC 2 IP-nya adalah 2253. 20253. Ya, butuh waktu, biasanya kita tunggu sebentar. Nah, bisa connect. Nah, sekarang kebalikan, kita coba dari Mikrotik 2 ya, yang ini. Maaf, Mikrotik 1 ke Mikrotik 2. Jadi kita coba dari sini 100 ke 101. Dari Mikrotik 1 ya ke Mikrotik 2. Dari ISP1 ke ISP2. 101.254. Nah, kita tunggu, mungkin butuh waktu. Ya, tidak bisa ya. Jadi tidak diizinkan ping dari sini ke sini. Kemudian kebalikannya, PC 2 ke PC 3. 100.254. Nah, tidak diizinkan juga. Kemudian kalau kita Mikrotik 3, ini kita lihat route, IP route. Kita lihat semua network ada di sini, mulai 10, 11, 12, 10 internet, 11 internet, 12 internet ini advertise, 13 juga network di advertise punya dirinya sendiri, 20, 21 juga, 21 punya dirinya sendiri, 20 punya ISP2, semuanya terlihat 100. Kita lihat di Mikrotik 1. Ya. Kita lihat di sini tidak terdapat 101, 20 dan 10. Ya. Karena di filter tadi. Ya. Artinya buat apa Mikrotik 1 ISP1 untuk ping ke ISP2, karena tidak ada hubungannya. Yang terhubung malah hanya Mikrotik 3 atau core ke ISP1 dan ke ISP3. Itu mungkin jawaban daripada uji coba kita terhadap filter yang di sini. Ya, access list filter didefinisikan. Ya. Kalau semuanya bisa sumber internet bisa connect. Contohnya PC 3 ping ke Google. Kemudian PC 4 ping ke Google juga bisa ya. Kemudian kita coba dari PC 3 tersebut ke 12 ya, melalui mana. Jadi idealnya dari sini ya, dari Mikrotik itu jalur terdekat kalau kita mau ping ke gateway di sini adalah lewat Mikrotik 1 ya, karena di sini tidak ada hubungan, tidak terhubung ya. Kita cek trace 192.168.12.2.
Kita lihat bahwa dia melalui network 13 ya, karena dia 13 ya. Di sini 13 melalui 254, kemudian melalui 100, kemudian masuk ke 12. Kita cek 13 254, 100 254 baru ke atas ya, ke 12.2. Jadi kalau kita coba sekali lagi trace ke Google, apakah dia lewat, nah dia melalui 12 ya. Jadi kalau dia langsung ke Google, dari sini masuk ke 13 dulu sebagai gateway-nya, 13.254, kemudian masuk ke 100.254 ke sini. Dari 100.254 dia masuk ke 12.2 gateway internet dan terus langsung ke Google. Baik, sekarang kita akan coba reset konfigurasi untuk semua mikrotik ya. Kemudian kita konfigurasi ulang. Sistem reset konfigurasi ya. Ini juga sama. Sistem reset konfigurasi. Sistem reset konfigurasi ya. Sedang proses. Baik, sekarang sudah terreset. Kita coba login lagi sebagai admin. Kemudian saya lihat sistem dulu. Saya lihat IP address. Ya, di sini terlihat bahwa ada IP address dengan alamat network dan IP-nya adalah 192.168.12.154. D di sini artinya adalah dynamic atau DHCP. Jadi dia mendapat DHCP dari NAT sumber internet di sini. Saya akan reset. Saya akan buang DHCP-nya. IP DHCP client remove nomor 0. Kita cek lagi. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian apa saja yang kita konfigurasi? Pertama adalah kita akan buat sistemnya, kita ganti menjadi nama adalah ESP1. Jadi router di sini akan kita ganti namanya menjadi ESP1. Saya copy saja ini. Perintahnya sistem identity set name ESP1. Sekarang sudah berubah menjadi ESP1. Selanjutnya kita akan mengganti nama Ethernet di sini. Terdapat 3 buah Ethernet. Kalau saya buka interface print Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Kita ganti Ether 1 menjadi Ether internet, Ether 2 menjadi Ether LAN dan Ether 3 menjadi 2 port. Jadi ini Ether 1 INT, Ether 2 to LAN, Ether 3 to 4. Kita ganti namanya. Saya copy saja. Saya cek interface print. Nah, di sini sudah berubah namanya. Kemudian kita kasih alamat IP sesuai dengan IP yang kita berikan. Yaitu tadi kita dapat DHCP untuk internet adalah 12.154. Kemudian untuk LAN-nya di sini yang akan di-advertise adalah 11.254 dan yang akan menghubungi router core adalah 100.254. Jadi perintahnya ini IP address add address alamat IP 192.168.12.154, interface-nya masukin Ether 1 INT dan seterusnya. Saya copy saja ini.
Saya tekan enter, cek IP address print. IP address sudah berubah. Kemudian kita akan berikan router default dulu ya ke gateway, akan berikan gateway. Kita akan berikan DNS, kan kita bikinkan NAT supaya klien di sini atau LAN yang 11 ini bisa connect ke internet. Saya copy saja yang ini. Ini DNS-nya ke 12.2 yaitu NAT daripada VMware. Jadi kita diberikan NAT oleh VMware 12.2. Sekarang firewall, IP firewall NAT. Cek IP firewall NAT print. Oke. Kemudian kita buat DHCP server untuk klien di sini PC1 untuk network yang Ether 2. Kemudian kita coba cek klik kanan konsol. Saya tutup dulu yang lain. IP DHCP oke, dapat 11.253. Kita coba ping ke gateway-nya, gateway internet. Bisa connect. Coba kita ping ke detik, juga bisa connect. Nah, ini untuk yang ISP1. Sekarang kita coba untuk ke ISP2. ISP2 langkahnya sama. Kita cek IP dulu. Dia dapat 10.147 itu dari sumber internetnya yang ini, dimana internet itu adalah bridge ya. Kalau saya buka di sini, yang ini adalah bridge ke wireless saya di sini. Jadi sama-sama 10 di sini kalau kita dapat. Jadi saya matikan dulu, saya buang IP DHCP server. DHCP client ya, remove number 0. Kemudian kita cek di sini apa saja yang harus dikonfigurasikan. Yang pertama adalah namanya kita ubah ya menjadi ISP2. Saya copy saja. System identity set name ISP2. Sekarang sudah berubah. Kemudian kita ganti interface-nya. Interface-nya sama seperti Ether Mikrotik yang pertama atau ISP1. Interface print ya. Kemudian kita beri IP. IP-nya yang pertama adalah untuk internet sama 10.47. Kemudian untuk LAN lokal adalah 20 ya, 20.254. Kemudian yang menuju core Mikrotik core adalah 101.254. Jadi saya copy saja. Oke, kita cek IP address print. Pertama saya akan cek ke gateway internet. Ya, kita belum bisa terhubung.
Saya akan tambahkan gateway-nya dulu. Kita tambahkan gateway-nya dulu. Saya cek lagi. Masih timeout. Ada kemungkinan internet di sini berubah. Saya cek dulu, sudah. Kita tunggu sebentar. Saya ping lagi ke Jadi masalahnya di sini adalah pada wireless saya. Ya, di sini saya tadi menggunakan WMM 2 gig. Sekarang saya kembalikan lagi. Ya, sekarang mungkin connect ya ke gateway. Sekarang kita tambahkan lagi firewall DNS-nya. Pakai DNS Google. Selanjutnya kita tambahkan lagi firewall-nya. Kemudian baru kita bikin DHCP untuk klien. Interface apa yang kita buat adalah Ether 2. Kita cek di sini kliennya. Saya coba ke konsol. Saya coba ke konsol. Sekarang saya cek lagi di sini. IP address IP DHCP. Dia dapat 20253. Kita coba ping ke detik. Dia connect sekarang, meskipun ada putus sambung di sini. Sekarang dia tidak mau lagi. Saya cek dulu. Nah, saya tes sekali lagi. Ini masih mau ke internet. Sekarang yang PC 1 ya mau juga. Sekarang kita sudah menyelesaikan ISP2. Sekarang kita masuk ke MikroTik yang ketiga, yaitu untuk core-nya. MikroTik core. Yang pertama, dia tidak akan ada DHCP, maka kita harus ganti saja namanya. Saya akan cek dulu sebentar. Apakah oke. Sekarang sudah ganti namanya menjadi core. Kemudian kita tambahkan interface, kita ganti namanya. Yang pertama adalah kita ganti di sini. Saya buka dulu DNS. Yang pertama adalah yang menuju ke router pertama atau router 1 kita sebut sebagai internet interface. Interface Ether 1 to core to ISP1. Jadi namanya to ISP1 untuk Ether 1. Kemudian untuk yang Ether 2-nya to ISP2. Kemudian yang ketiga adalah Ether 3 LAN 1, Ether 4-nya adalah LAN 2. Jadi kalau saya buka interface print, ini dia hasilnya. Kemudian kita akan kasih IP. IP untuk yang ke ISP1 adalah 100.1, sedangkan IP yang ke ISP2 adalah 101.1. Jadi kita beri IP. Untuk LAN adalah 13 networknya, jadi alamat IP-nya 13254, dan untuk yang LAN 2 adalah 21254, jadi networknya adalah 21. Saya copy saja. IP address print. Oke, sini sudah masuk. Kemudian selanjutnya
nanti kita baru bikin DHCP server nanti. Sekarang kita akan konfigurasi BGP-nya. Jadi yang penting adalah di bagian ini. Ya, kita akan coba untuk konfigurasi BGP routernya mulai dari ISP pertama. Jadi ISP yang pertama tadi memiliki ASN, autonomous number adalah 100 dengan router ID 1111. Jadi saya coba copy saja. Mikrotik nomor 1. Kalau kita cek router BGP instance print detail. Ya, kita lihat di sini AS numbernya adalah 100, router IP-nya adalah router ID adalah 111. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang mikrotik kedua dan ketiga. Jadi kita akan konfigurasi dulu semua nomor AS numbernya. Sekarang untuk ESP2 AS numbernya adalah 101 dan router ID-nya adalah 222. Routing BGP instance print detail. Nah, di sini lihat 101 222. Kemudian mikrotik yang ketiga kita juga harus konfigurasi, yaitu mikrotik core. Dia memiliki nomor ASN adalah 102. Perintah mengeceknya routing BGP instance print, dia default 102. Maka semuanya sudah memiliki nomor AS. Jadi kalau kita kembali ke presentasi tadi bahwa nomor AS di semua router sudah dikonfigurasi. Kemudian kita kembali ke mendaftarkan peer. Dimulai dari ISP pertama ini, peer-nya yang ini. Jadi apa itu yang di peer? Peer itu kita akan meremote ya. Yang di remote karena di mikrotik ISP1 ini yang di remote adalah mikrotik core ini, berarti alamat yang di remote ini yaitu 192.168.101. Jadi remote ID-nya, IP-nya ini, kemudian remote AS numbernya ini 102. Kita lihat perintahnya, routing BGP peer, kasih namanya peer to core, yang ini peer to core, remote AS-nya 102, remote address-nya 101. Kita copy saja ini. Routing BGP peer, add name, namanya peer to core, remote AS-nya adalah 102, remote address-nya 101. Jadi kalau kita lihat routing BGP peer print detail, ya kita lihat sini namanya adalah peer to core, kemudian remote address-nya adalah 101, remote AS-nya adalah 102. Kita terus untuk yang mikrotik, oh saya salah copy, ini harusnya ada di mikrotik 1 ya, jadi saya hapus dulu. IP, maaf, routing BGP peer remove number. Nah ini lihat nomornya 0 ya, kalau salah bisa dihapus. Routing BGP peer print sudah tidak ada, jadi seharusnya saya buat di sini ya, karena di sini meremote ke router core seperti ini. Saya cek routing BGP peer print detail ya, peer to core ya benar. Kemudian sekarang kita ke ISP2 yang ini, peer-nya adalah 102, remote-nya adalah 101.1. Jadi kalau kita lihat
Mikrotik 2 ini akan melakukan peer pasti dengan mikrotik 3, maka alamat yang di remote adalah 192.168.101 dan AS numbernya 102. Jadi perintahnya sama, routing BGP peer add namanya peer to core, remote-nya 102, alamat remote address-nya 101.1. Jadi saya copy saja, masuk ke sini. Aduh, saya salah lagi nih. Routing BGP print, maaf, routing BGP peer print. Yang ini saya hapus ya, yang 101. Remove number 1. Sekarang kita pindah ke mikrotik 2. Ini seharusnya ada di sini. Routing BGP peer print. Ini belum ada. Nah, kita tambahkan di sini. Sekarang sudah ada detail ya. Mau lihat detailnya, peer to core, alamat IP-nya 101, remote AS-nya 102. Sekarang mikrotik yang ketiga. Otomatis mikrotik ketiga ini atau core akan meremote dua buah, yaitu ESP1 dan ESP2. Maka alamat yang di remote adalah yang ini, 102.54 dan 101.254 dengan AS number 100 dan AS number 101. Yang untuk yang core yang ini, jadi ada dua ya, yang peer remote ASP, remote AS 100, remote address 102.54. Yang kedua routing BGP peer, namanya peer to ESP2, remote AS-nya 101 dan remote address-nya 101.254. Saya copy saja. Saya posisi sudah di mikrotik 3. Kita cek routing BGP peer print detail. Ada dua. Kemudian kita lihat statusnya. Ini sudah langsung artinya stabil, artinya sudah terhubung. Kita cek ya yang mikrotik 1 sekarang. Tadinya kan belum nih, belum ada stabil. Kita coba. Sekarang sudah stabil. Kemudian yang ketiga juga sudah ada stabil. Sampai sini semuanya sudah terhubung ya. Kalau kita cek di mikrotik 1, IP route print semuanya sudah ada. 112.11 ya. Yang ini 10.20 ini masih networknya sendiri ya, ini masih networknya sendiri ya, karena tidak kita advertise semuanya. Sekarang kita saatnya melakukan advertise ya, mulai dari ISP1. Artinya advertise itu semua network didaftarkan pada router tersebut. Artinya kalau kita punya mikrotik 1, network yang pertama adalah 12.0, kemudian 11.0 dan 100.0. Ini semua didaftarkan dengan synchronization no ya. Saya copy saja. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu di SP1. Oh, ini sudah, ini networknya yang harus kita daftarkan. Perintahnya routing BGP network, add network, masukkan alamat network daripada yang network yang kita miliki di ISP1. Kemudian kita coba mikrotik yang kedua, ISP yang kedua ya. Ini didaftarkan sebagai advertise.
Kemudian mikrotik yang ketiga, kita daftarkan juga. Baik, sekarang sudah kita daftarkan. Kita bisa cek dengan routing BGP pakai tab ada advertisement, pakai tab print. Nah, ini dia yang sudah terdaftar, akhirnya keluar semua ya. Perintahnya network ya, print. Ya, kita cek di sini IP route print. Sekarang sudah bertambah, networknya ada 20, 21 ya. Kemudian 13 ya. Kalau punya dirinya sendiri adalah 11, 12 dan 100. 11, 12 dan 100. Sekarang sudah muncul semua. Kita cek dengan routing BGP advertisement print. Ya, network dia sendiri 11, 12, 100. Ini muncul semua ya. Routing BGP peer network BGP network print. Hero print. Kita cek 10 punya diri sendiri, 11 punya mikrotik pertama, 12 punya ISP kedua pertama, 13 punya ISP punya core, 20 punya dirinya sendiri, 21 punya core, 100 punya ISP 1, 101 punya dirinya sendiri. Oke, sudah ada semua. Kita cek dengan ping nanti. Sebelumnya kita buat DHCP server dulu ke sini. Untuk mikrotik 3. IP DHCP server setup. Yang mau kita buat adalah Ether 3. DNS-nya 8888. Kemudian kita buat juga untuk Ether 4. Ya. DNS-nya 8888. Kita cek dengan PC 3 konsol, PC 3 PC 4 konsol. IP DHCP. Sekarang lagi ambil DHCP untuk PC 3, dia dapat 13253 ya. Kemudian kita coba yang PC 4, IP DHCP. Oke, semuanya sudah dapat. Yang PC 4 nya dapat 21. Oke, kita cek secara lengkap dengan show IP. Gateway-nya 254, dirinya sendiri untuk PC 3 adalah 253. Untuk PC 4 dirinya sendiri adalah IP-nya 21253, gateway-nya 254.
Kita akan coba ping ke PC 1 dan PC 2. Kita cek dulu PC 1. Show IP 11253. Yang ini show IP 20253. Baik, kita coba ping 192.168.11.253. Ya, bisa terkoneksi. Kemudian dari PC 4 ping 192.168.11.253 juga bisa terkoneksi. Kalau ke PC 2 yaitu 20.253, 20.253. Nah, ini timeout ya. Oh, connect. Itu bagus. Yang dari PC 4 juga terkoneksi. Sekarang kita balik dari PC 1 ke PC 2. Bisa juga. Artinya sekarang sudah bisa di-ping untuk semua network dari router MikroTik 1 atau ISP1 ke ISP2 bisa ping, dari ISP1 ke router core bisa ping, dari ISP2 ke router core bisa ping. Ya, itu semua dari ISP1 ke ISP2 itu melewati router core. Keinginan kita adalah di sini adalah agar ISP1 dan ISP3 itu tidak bisa ping disebabkan oleh transit di router core. Maka kita harus kasih filter di sini. Jadi kalau kita kembali ke presentasi, saya siapkan dulu. Kita kembali ke presentasi sebentar. Ya, presentasi. Kalau kita lihat saya perbesar di sini. Di sini kita lihat adalah access list dan filter didefinisikan pada router sehingga jaringan tidak digunakan sebagai transit traffic antar autonomous lain. Jadi idenya seperti itu. Kita coba untuk kasih filter di router core supaya ISP1 dan ISP2 tidak bisa saling ping karena mereka berbeda kebutuhan ya, tidak ada hubungannya dengan ISP1 dan ISP2 itu tidak terhubung dan tidak ada hubungannya. Saya akan coba untuk beri filter. Kita buka di sini. Untuk filter yang pertama adalah adanya in filter, itu hanya namanya adalah in filter. Itu isinya adalah incoming ya, yang receive ya, data yang datang. Kemudian ada out filter, itu nanti kita definisikan namanya adalah out filter. Itu adalah untuk advertise dari perfect. Jadi yang keluar untuk advertise. Nanti kita definisikan ya, kita kasih dulu namanya di tiap ISP. Misalnya di ISP1 kita kasih nama routing BGP peer. Nah, ini filternya in filter for, namanya in filter, namanya adalah for in. Kemudian untuk out filter namanya for out. Jadi tidak ada perintah namanya in filter dan out filter. Kita kasih namanya for in dan for out ya. Kemudian karena yang terhubung hanya satu ya. Kemudian di SP2 sama, kita kasih namanya for in sama for out juga. Untuk di di core sendiri ada dua, yaitu namanya adalah ISP1 in ya, dan ISP1 out. Kemudian yang kedua adalah ISP1 in, ISP2 in, dan ISP2 out. Jadi kita kasih nama, kemudian nanti kita definisikan ya, bahwa filter yang untuk ISP ini perfectnya sekian, artinya dari jalur sini ya disetujui ke ISP1. Juga dari jalur ini juga disetujui yang bawah ya, setujui ke ISP1. Jadi ini nanti fungsinya sebagai backup ya. Kalau yang utamanya adalah yang router 1, jika router 1-nya down maka router 2 akan mengambil koneksinya.
Nah, kita akan coba dulu dari sini. Saya copy saja. Ini ketik 1, saya kasih seperti ini. Nomor 0, kita cek ya. Routing BGP peer print detail. Namanya peer to core ya. Instannya di PAUD, remote addressnya sekian. Kemudian kita lihat di bawah di sini ada infilter core ya, ini core in filter ya, nama perintahnya infilter, isinya adalah core in. Juga di sini out filter, namanya adalah core out ya. Kemudian kita coba kasih yang untuk ISP2. Saya copy saja, paste di sini. Oke, saya ini kurang ya, routing BGP. Ya, nomor 0, kita cek. Nah, seperti ini. Ya, kalau mau lebih detail seperti ini, namanya peer core ya, peer to core. Remote-nya sekian. Di sini ada infilter adalah core in, out filter adalah core out. Kemudian kita coba di sini ya, di router core-nya. Kita cek dengan routing BGP peer print detail value list. Ini ada dua, peer 1 namanya ada dua, peer to ISP1 dan peer to ISP2 ya. Namanya adalah in filternya ISP in, out filternya ISP out ya, ISP1 out. Sedangkan untuk ISP2 ISP1 in dan ISP1 out. Kemudian kita definisikan in dan out tersebut di sini ya, di routing 3 di core. Jadi semua jalur yang dari 13.02 itu kita setujui ya, dari 13 kita perbolehkan. Juga jaringan yang dari 21 di sini kita setujui juga untuk sampai ke ISP1. Selanjutnya semuanya ini selain dua alamat ini, perfect ini tidak boleh. Di sini perintahnya routing ya, ini salah. Oh, sudah benar. Selain yang dua ini tidak boleh. Jadi selain perfect 1321 discard. Ini untuk ISP1. Sekarang kita bikin untuk yang ISP2-nya. Semua alamat network dari 13 ya kita kasih set namanya prepend 3, set BGP prepend 3, artinya 3 time. Yang utamanya adalah ini tidak dikasih 3 time, jadi ini sebagai cadangan ISP2, maka dikasih prepend. Semua jaringan yang 13 ini cadangannya adalah atau prepend 3 time ya, time adalah network ini ISP2. Jadi saya kasih. Kemudian juga untuk yang alamat network 21 untuk yang ISP2. Kemudian selain itu tidak boleh ya. Selain ISP2 out tidak boleh. Oke. Kemudian kita coba ISP1 in-nya semua di discard. Filter ISP1 dan ISP2 semuanya yang in ya. Ini kan out.
Sekarang kita bisa kasih gateway. Gateway yang utama adalah yang 102.54, artinya semua jaringan di 13.0 dan 21 itu utamanya adalah ke 101. Ya, 102.54 maaf, ke sini ke ISP1. Untuk jalur yang ke sini kita kasih distance-nya lebih jauh supaya apa? Supaya nanti ngambil yang utama, kecuali yang utama atau main ini putus, maka dia langsung lari ke yang backupnya. Itu bisa menggunakan distance seperti ini ya. Pertama yang utamanya yang adalah 102.54. Kemudian distance-nya yang kedua, yang cadangannya kita tambahkan distance 30 ya, seperti ini. Kita cek dulu IP route print. Di sini lihat bahwa yang utama adalah distance-nya 1, yang kedua adalah yang 30 ya, lebih jauh, kita buat lebih jauh. Nah, kita akan coba ping sekarang dari PC1 ke PC2 ya, sekarang tidak bisa, time out. Kemudian dari PC2 ke PC1 11.253. Nah, time out juga ya, tapi dari PC3 ke PC1 11 ya, masih bisa. Kemudian ke PC ke 20 ya, ke 20 di sebentar kita cek nanti. Kita kembali ke PC 4 dulu. Ini ping ke 22.53 ya, karena cadangan tadi ya, backup 20, oke maaf, 11.253 ya, bisa ke 20. Time out juga. Nah, saya cek yang 20 sendiri ke Google, harusnya dia masih mau ya, dia masih mau. Nah, itu tadi contoh ya, jadi sebagai backup ya. Kalau kita tampilkan di Mikrotik 1, nah, dia yang tampil 13, 20, 21 ada ya, tapi yang 11 tidak ada, kemudian yang 12 juga tidak ada di sini. Saya akan tunjukkan dulu sedikit tentang IP. Masih IP menggunakan 20.253. Nah, mungkin itu adalah penjelasan sedikit tentang routing BGP untuk yang multi home. Juga terima kasih untuk menonton video ini. Nanti kita akan coba ke video yang lain, contohnya bagaimana Windows Server, dan kita akan coba juga untuk VMware SC dalam Windows Server untuk video-video yang lain. Nah, hari ini saya cukupkan dulu untuk materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.